Wajah lesu pelaku tabrak lari di Cakung diperiksa polisi. Ibu bongkar penyebab anaknya lindas korban. Tampang pelaku tabrak lari pemotor di Cakung, Ode lesu saat diperiksa penyidik Polres Jakarta Timur. Pria 26 tahun itu terlihat beberapa kali menghela napas usai menyerahkan diri gara-gara menabrak pengemudi motor bernama Moses Bagus Prakoso. Akibat aksi sadis Ode, Moses pun tewas setelah dilindas di gerbang tol Cakung Kelapa Gading pada Rabu 14 Juni 2023. Pasca kejadian tersebut, Ode sempat melarikan diri bersama mobil Avanza yang dikemudikannya. Namun pada Kamis 15 Juni 2023 siang, Ode menyerahkan diri ke kantor Satwil Lantas Polres Jaktim. Mengurai kronologi tabrak lari yang dilakukan Ode terhadap Moses, Kanit Laka Polres Jaktim Ibtu Darwis buka suara. Dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan Kompas TV, Ibtu Darwis menceritakan awal mula Ode nekat menabrak lalu melindas korban hingga meninggal dunia. Ternyata saat kejadian naas itu, ibunda pelaku ada di dalam mobil yang dikendarai oleh Ode. Sehingga kepada pihak kepolisian, ibunda pelaku pun mengurai kesaksian termasuk soal kronologi kejadian. Saat kejadian memang ibunda pelaku ada di dalam kendaraan sehingga secara proaktif kita bisa komunikasi. Saat kami ke kediamannya disambut orang tua untuk diserahkan ke kami, ungkap Ibtu Darwis dilansir pada Jumat 16 Juni 2023. Pelaku bercerita bahwa awalnya ia terlibat cekcok dengan korban di wilayah Cakung. Namun saat itu ibunda pelaku berhasil menengahi pelaku dan korban. Kejadian ini bermula dari Ode beserta ibundanya ke Kelapa Gading. Saat tiba di Cakung, terjadi insiden kecil dengan sepeda motor milik korban. Saat itu pelaku turun dan sedikit ada friksi kaitannya dengan benar salah. Ibu pelaku menengahi dan bilang, sudah, nggak ada masalah. Akhirnya pelaku masuk ke dalam mobil, pungkas Ibtu Darwis. Kembali masuk ke dalam mobil, Ode pun bersiap untuk melaju bersama ibunya. Namun tiba-tiba korban melakukan perusakan terhadap spion mobil pelaku. Hal tersebut memantik amarah Ode sehingga Ode pun mengejar Moses dengan kecepatan tinggi. Berniat menghentikan Moses yang ngebut di depannya, Ode justru menabrak lalu melindas Moses. Setelah kejadian tersebut, Moses langsung tancap gas dan tak memperdulikan Moses yang terkapar tak berdaya di tengah jalan. Tapi rupanya ada hal lain, yaitu menurut pengakuan pelaku, pengemudi sepeda motor melakukan tindakan yang menyebabkan patah gagang spion sebelah kanan milik pelaku, sehingga membuat spontan dari pelaku melakukan pengejaran. Tujuan pengejarannya berusaha untuk menghentikan korban, namun terjadi hal lain yang menyebabkan pengemudi sepeda motor mengalami luka sehingga meninggal dunia, ujar Ibtu Darwis. Setelah kejadian tersebut, ibunda pelaku mendesak anaknya untuk menyerahkan diri. Karenanya Ode pun akhirnya pasrah dan mengakui aksinya tersebut. Kaitan komitmen dengan ibunya, secara komitmen marahin itu si Ode, sehingga si Ode secara sukarela dan ibunya setelah kita datangi ke kediaman bisa kita amankan, imbuh Ibtu Darwis. Kasus kecelakaan yang menimpa Moses Bagus Prakoso membuat keluarganya pilu. Bertempat di rumah duka Rumah Sakit Taman Harapan Baru Kota Bekasi, keluarga Moses mengurai kepiluan. Istri Moses, Rina, terlihat berusaha tegar menyapa pelayat yang hadir ke tempat peristirahatan sementara sang suami. Rina kerap menangis saat dikuatkan oleh pelayat yang hadir. Kabar kepergian sang suami untuk selamanya tentu membuat hati Rina terguncang. Terlebih, Moses tak cuma meninggalkan sang istri namun juga keempat anaknya yang masih kecil. Untuk diketahui, anak tertua Moses baru berusia 5 tahun, sementara anak terakhirnya adalah anak kembar yang berusia 6 bulan. Sehari-hari, pria berusia 33 tahun itu bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat ini jenazah korban masih disemayamkan. Rencananya hari ini akan diselenggarakan ibadah tutup peti yang dilanjutkan dengan pemakaman. Jenazah Moses bakal diamankan di TPU Perwira Wilayah Bekasi.